Sekarang kalau saya kasih pertanyaan itu, pilih kerja atau traveling? Kalau mau lebih enaknya ya kalau dari pertanyaan ini kerja atau traveling, saya lebih memilih kerja sambil traveling. Iya, Ya. kalau bisa dua-duanya. Kalau kenapa bisa enggak? kedua-duanya kenapa tidak seperti itu? Kan sih. Ya. Halo, selamat datang kembali di 50-50 bersama saya Hero Atera dan Julius, kita hari ini akan membahas tentang tema traveling. Ya, buat teman-teman di rumah mungkin sudah tidak asing dengan wajah beliau ini. Dia adalah orang yang sudah malang melintang di dunia pertravelingan. Ini kalau boleh tahu nih sudah seberapa jauh Bang mulai di kegiatan traveling gitu? kegiatan traveling ya. Ya. Saya awal mula sih dulu memang benar berawal dari saya masih di usia sekolah ya, SMA. Nah, di waktu SMA ini saya memang sudah suka jalan-jalan seperti itu. Tapi ya memang dengan budgetnya siswa ya kan, tabungan-tabungan dikit-dikit gitu saya udah mulai jalan-jalan. Dan tempatnya juga yang sekitaran Sintang di sini kan, daerah sini juga. Jadi nggak begitu jauh gitu. Jadi saya explore yang dekat-dekat sini dan memang kebetulan pada waktu itu saya masih belum diizinkan untuk pergi terlalu jauh seperti itu. Jadi saya mulai sedari saya di usia sekolah yaitu SMA, kemudian saya lanjutkan lagi setelah saya masuk di usia dewasa lah seperti itu ya, usia-usia anak kuliahan dan seperti saya mulai lanjut lagi setelah saya masuk di universitas untuk melanjutkan kuliah seperti itu. Saya mulai traveling kecil-kecilan saat libur kuliah ya kan, itu. Ya, kalau traveling itu kan luas sebenarnya, maknanya luas sekali kan. Ya. Tuh. Abang ini lebih ke arah mana kayak gitu. Misalkan ada orang yang ke pantai, terus ke gunung, terus ke air riam, terus dan sebagainya. Lebih ke mana? Atau memang semuanya? Kalau saya sih lebih mencakup ke semuanya seperti Semuanya, itu. ya. Saya mengeksplorkan kemana aja seperti tempat-tempat wisata seperti itu kan. Namanya kita eksplor kan namanya kan. Nah, kita bisa ke gunung, kita bisa ke sungai, kita bisa ke laut, kita bisa ke tempat-tempat wisata seperti itu. Saya. Jadi semua tempat dieksplor ya. Iya. Makanya di ini ya ada Instagramnya Explore Kalbar ya. Iya. Jadi Anda salah satu di bagian dari Explore Kalbar ya. Iya. Jadi memang beberapa tahun terakhir ini memang banyak di Kalbar ya. Ya, karena memang saya tujuannya memang seperti nama yang sudah saya ciptakan, Explore Kalbar. Kenapa Explore Kalbar seperti itu kan? Orang-orang pasti nanya, kenapa Explore Kalbar? Kenapa enggak ke Jawa kemana? Seperti orang kan banyaknya wisata-wisata itu banyak di Jawa ya kan yang bagus-bagus gitu. Nah, kenapa? Sementara kalau menurut pemikiran saya, kenapa kita harus jauh-jauh seperti itu? Sementara di Kalbar sendiri kita sudah banyak estimasi tempat wisata yang bagus-bagus ya kan. Iya. Nah, contohnya seperti di Singkawang ada Rumputan ya kan. Dan di Bengkayang kita punya Wiyang Bedawan dan lain sebagainya kan. Iya, ya kan. Nah, Sintang dan kita punya perbukitan Bukit Kelam kan yang sudah banyak orang ketahui seperti itu. Dan masih banyak lagi seperti itu. Jadi sebenarnya saya mengeksplor ini pun sudah banyak mendatangi banyak tempat, tapi banyak juga yang memang masih belum saya datangi, saya eksplor karena masih belum kebagian waktu seperti itu. Iya, ingin melihat Kalimantan lebih luas. Kalau biasanya Kalimantan orang umumnya itu kan melihat Indonesia lebih jauh. Ini melihat Kalbar lebih dekat. Ya, karena di Kalbar saja kita sudah melihat banyak sekali estimasi wisata-wisata seperti itu. Iya. Nah, memang ya menyenangkan sekali bisa jalan-jalan. Ya, benar. Ini sekarang kesibukan Bang Julius apa? Kerja atau masih kuliah atau sedang mengerjakan kerjaan-kerjaan freelance gitu? Kalau saya sebenarnya ke freelance sih. Freelance ya. Nggak terikat semua. Jadi di sela-sela waktu itu dan kebetulan memang di saat saya memang lagi ada budget buat pergi traveling saya berangkat seperti itu. Itu enaknya kerja freelance. Tapi bukan karena saya mau selalu freelance seperti itu kan. Suatu waktu jika kita mendapatkan pekerjaan tetap kita akan fokus untuk kerja gitu. Sekarang kalau saya kasih pertanyaan dulu, pilih kerja atau traveling? Pilih kerja atau traveling dulu? Kalau mau lebih enaknya ya kalau dari pertanyaan ini kerja atau traveling,
Saya lebih memilih kerja sambil traveling. Iya, Ya. kalau bisa dua-duanya Kalau kenapa bisa enggak? kedua-duanya kenapa tidak seperti itu? Menyenangkan sih Ya, sebenarnya. tapi kalau memang tidak bisa ya otomatis kita tentu Ya. mengikuti prioritas yaitu bekerja seperti itu. Tapi saya pernah dengar kata-kata ya dari Bung Firsa Besari, katanya kalau kita bekerja di tempat di mana kita hobi itu tadi, ketika kita bosan dengan pekerjaan kita mau lari kemana? Kayak kalau kita Ya. misalnya kayak karyawan korporat biasa kan, aduh kerja berhari-hari berbulan-bulan menatap Ya. tembok, habis itu bosan nih mau liburan. Ya. Tapi ketika orang yang kerja di bidang hobinya dia, Ya. itu mau liburnya kemana? Bingung kan? Dia Ya. tuh apa menghilangkan stresnya. Jadi kayak saya kemana nih ya? Ya. Mungkin dia sudah merencanakan ke tempat misal di luar Indonesia, Ya. bisa jadi kan? Iya, iya. Karena biasanya orang ini kan punya ini kan apa namanya? Punya prioritas masing-masing. Jadi masing-masing orang itu kan ya dia punya kewajiban masing-masing. Jadi dia kadang mengatur pergi enggak. Kalau untuk orang yang standarnya memang dia bekerja ya kan. Jadi kadang-kadang orang bingung untuk menentukan untuk pergi atau tidaknya seperti itu. Tapi dari beberapa perjalanan ini udah banyak nih. Kalau lihatin Kalbar dari beberapa tahun yang lalu malahan Ya. kan dari hasil keliling-keliling gitu pasti hanya banyak yang memuaskan dan ketemu orang banyak. Pernah nggak Banyak. ketemu dengan yang bisa kita bilang samuan gitu perjalanan itu pasti ada. Kalau untuk Samuan ya pernah sih. Jadi pada waktu itu ceritanya perjalanan ke Singkawang ya kan. Singkawang ya waktu itu ceritanya janjian sama teman-teman memang udah dalam kurun waktu 1 bulan kan buat Iya. nabung gitu, buat pergi traveling bersama-sama 5 orang teman saya ini. Jadi kebetulan setelah 1 bulan kemudian dari janji awal kami ini nih apa namanya saling kontak-kontakan lagi nih. Kami punya grup kebetulan kan Iya. kontak-kontakan untuk nanyakan apa namanya rencana kami sebelumnya. Dan ternyata 4 teman saya ini memang kendala, ada yang memang kendala karena keluarganya sedang sakit ya kan, ada juga memang dari teman-teman yang lain memang sibuk pekerjaan seperti itu. Jadi pada waktu itu saya memang karena saya memang yang memang free kan lebih lain kan, jadi saya memutuskan karena sudah punya niat, jadi saya berangkat sendiri waktu itu. Saya berangkat sendiri, kebetulan memang udah di puncaknya pengen banget gitu loh saya pergi. Nah, jadi waktu itu saya memang lagi dari perjalanan dari Sintang ke Pontianak ya kan. Dari Pontianak saya memang lagi nginep di Pontianak di tempat teman seperti itu. Jadi memang saya nggak ada tujuan sebenarnya ke Singkawang ini selain seputaran kota ya kan. Waktu itu saya memang main Instagram ya, namanya kita kan gabut kan. Iya scroll Terus muncul nih saran teman, saya tambahin, nggak taunya waktu itu langsung di callback kan, terus saya DM si dia. Si dia. Iya. Ya, rupanya nggak ini sih apa namanya? Dia ini memang orang Singkawang memang. Singkawang ya. Ya, memang kota yang memang saya tuju seperti itu. Memang kebetulan banget gitu loh. Jadi set ya. ya, benar. Jadi waktu di perjalanan saya kan ya udah ini kenal. Jadi janjian sama ini anak, padahal sebelumnya nggak pernah kenal. Baru kenal ini malam kan. Besoknya saya berangkat nih ke Singkawang nih. Iya. Ketemu sama si dia dan kebetulan waktu itu ya saya di Singkawang tuh 2 hari ya kan. Jalan-jalannya sama dia. Bisa dibilang jadi tour guide-nya lah ya. Ya, tour guide sebenarnya. Jadi apa namanya? Saya juga setelah balik dari sana malah dekat kan ya, mungkin nggak tahu ya, siapa tahu waktu dia nonton di sini kan. Kalau orang ini maksudnya ya saya mungkin nggak nyebutin inisial ya ataupun nama ya kan ya, kalau untuk ini sampai bertemu lagi. Tapi sekarang masih komunikasi nggak sama si dia? Sekarang udah nggak komunikasi sih karena udah sibuk masing-masing kan, iya. tapi kontak masih ada Masih ada ya. Ya biasa lah buat teman-teman di rumah yang penasaran dengan aktivitas kami sebagai orang yang traveling. Ya berkenalan dengan orang dekat pasti pernah, tapi bisa dibilang tuh akan hambar aja sering dengan waktu menghilang. Tapi pernah nggak dari banyak pengalaman kayak gitu tuh
abang dapat pengalaman yang kurang menyenangkan kayak gitu kan, kita ketemu dengan orang banyak, tentu banyak problem dan sebagainya. Pernah nggak ketemu partner atau yang nggak enak gitu? Ya, kalau itu sih memang kebanyakan sih sering, dan identiknya biasanya dengan orang-orang baru biasanya ya. Baru. Orang-orang baru biasanya ya, kita kan biasanya, kalau saya tipikal orang yang memang orangnya suka ya apa keadaannya itu yang saya Welcome ya, aja ya. welcome aja seperti itu. Hmm. Jadi terkadang ada orang yang memang ya tahu sifat kan, manusia kan nggak selalu sama ya kan. Ya betul. Nah itu juga yang jadi faktornya. Jadi waktu itu memang ada beberapa kali ketemu sama ya orang-orang yang memang nggak cocok gitu loh. Tapi ya udah, karena satu perjalanan ya udah kita nikmatin aja gitu kan. Iya. Apapun keadaannya. Tapi untuk buat next ya pikir-pikir lagi buat Iya, pergi iya, sama iya, itu iya, orang iya. gitu kan ya. Kita tuh bukan masuk untuk tidak ingin bergabung dengan orang lain, tapi kita juga meminimalisir suatu keadaan, misalnya seperti ini ya, kayak minimalisir kecelakaan dan cedera sebagainya Ya, kan. benar. Karena kita berkaitan dengan di alam bebas kan, ya orang traveling itu mesti berkaitan dengan alam bebas dan itu mengundang bahaya gitu. Ya. Karena kalau berangkat kita pergi dengan orang yang baperan, kita akan susah juga kan untuk Baperan kita nih. mengeluarkan powerfulnya kita ya kan. Apa yang kita pengen omong biasanya harus kita tahan-tahan ya kan. Iya. Nah, itu jadi yang utama sih. Mungkin baperan tuh saya mau luruskan ya buat teman-teman di rumah, mungkin kalau dengar baperan tuh bukan perasaan ya, maksudnya bukan perasaan antara lawan jenis dan sebagainya, tapi baperan itu dengan kata-kata, misal kawan nih kan banyak nih tiba-tiba berkata kasar, tapi bagaimana kita untuk mencerna segala Ya, sesuatu, itu menyikapinya. yang maksudnya baperan. Itu sih yang terjadi ketika di alam. Baperan di dunia traveling ya kan, bukan baperan di dunia cinta Nah. loh. Ya menyenangkan sekali ya kalau mendengarkan cerita Bang Julius nih. Ya. Tapi dari semua tempat yang Bang Julius pergi itu, di mana tempat menurut Bang Julius di Kalbar nih yang menurut Bang Julius nih versinya abang yang bagus, rekomend buat kami ini dan orang di luar sana? Yang recommended ya kalau buat pemula sih, kalau untuk daerah perbukitan, kalau menurut saya di Lanjak, Bukit Babi ya, Kapuasulu ya. Di situ kita naiknya juga rendah, itu sekitar 300-an kalau nggak salah ya. Naiknya rendah, estimasinya ke situ juga nggak besar ya kan. Perjalanannya juga mulus dan view yang kita juga dapat juga bagus, padang rumput, padang sabana lah ya kan ya. Nah, dan kita juga dapat view perbukitan dan danau Sentarum di situ ya yang utama ya. Nah, itu bisa lihat, nanti mungkin bisa lihat di Instagram saya juga kalau memang mau lihat estimasi foto dan estimasi tempat wisata ya kan. Lalu kalau untuk air terjun, kalau saya lebih ke air terjun ini yang Bedawan ya, lumayan cantik sih di situ. Iya. Ya. Banyak ya. Kalau bukit Bang Julius di mana kira-kira bagus? Kalau perbukitan kemarin terakhir saya di ini Bukit Tiong Kandang di ini Batang Tabang, itu luar biasa bagus banget loh, view-nya asli. Itu memang dalam bulan-bulan lalu saya baru berangkat itu memang luar biasa. Lagi cantik-cantiknya ya. Ya, lagi cantik-cantiknya. Kalau pantai Bang Julius? Kalau pantai, terakhir saya di pantai ini Temajo di ini Sambas ya. Sambas ujung. Dia dekat perbatasan Malaysia. Di sana luar biasa loh. Pantainya kita bisa gabung juga sama nelayan di sana. Nelayan di sana juga baik-baik kalau di Temajo. Terus selain kita berjalan itu kita juga bisa merasakan apa aktivitas warga lokal ya. Ya, warga lokal. Waktu itu saya juga pernah ditawarin nih sama ini nelayan sana kan. Mereka baru pulang dari laut, datang, mereka bawa ikan, dikasihin buat dibakar gitu loh, buat dimasak. Baik sekali ya. Baik sekali, masyarakat di sana luar biasa, dan estimasi di sana juga banyak tempatnya, kita bisa masuk ke perbatasan Malaysia-nya, masuk izin dulu sama polisi yang jaga di sana kan, petugas-petugas yang jaga maksudnya. Nah, bisa dapat pantai, perumahan-perumahan yang bisa dikatakan dari jerami yang seperti ya di di Papua, saya lupa daerahnya, seperti itu bagus sekali loh. Kenapa dulu tidak langsung memilih bekerja saja, tidak perlu traveling? Banyak orang berkata bahwa berjalan-jalan atau traveling itu menyia-nyiakan masa muda. Nah, atau lebih memilih untuk kehidupan yang lebih bebas? Ya. Kalau saya sendiri sih pribadi, saya lebih suka kehidupan memang yang benar barusan dikatakan oleh Abang. Jadi saya ini lebih suka bebas sebenarnya. Bukan tidak mau bekerja, saya mau bekerja.
Ya maksudnya untuk sementara ini kebetulan saya memang freelance kan, jadi saya menikmati apa yang sedang saya rasakan seperti itu. Maksudnya dalam arti saya sedang freelance nih, jadi kenapa tidak saya pergi-pergi gitu kan. Nah sebelum waktunya saya mendapatkan pekerjaan yang terikat seperti itu, makanya saya sampaikan kalau bisa saya dapat pekerjaan yang jalan-jalan atau traveling sambil bekerja, wah luar biasa banget dong, ya enggak? Betul, betul. Iya, betul sekali. Ada suatu kutip kata-kata yang saya baca di salah satu Instagram. Cepat atau lambat, hobi ini akan berakhir entah karena paksaan atau memang sudah ditakdirkan untuk berhenti. Benar, benar sekali. Tanpa paksaan itu. Ya, Karena kita juga merasakan di sekeliling kita ya, wah di luar teman-teman juga yang ya satu tongkrongan dengan kita, juga satu pendakian dengan kita yang tadinya oke sini hayu, sana hayu. Nah, akhirnya juga ya perlahan-lahan menghilang. Tapi ada yang unik sih menurut saya tuh dari perjalanan orang yang suka traveling itu. Kita tidak pernah merasa tua. Ya benar. Kalau kita traveling itu kita tidak pernah merasa tua. Pertama, karena memang kita ketemu dengan orang-orang, penemu dengan anak muda, sahabat baru, jiwa-jiwa muda tuh kayak mentransfer kayak kita gitu. Ya, semangat mereka mentransfer. Benar. Itu yang menyenangkan. Ya. Kalau versi saya sih seperti biasa yang saya selalu ucapkan ya kan, ilmu baru, pengalaman baru, relasi baru di tempat yang baru. Gebetan baru dari masukan. Gebetan baru itu menyusul relatif. Saya kira masuk juga dalam jika bisa didapatkan. Ya tapi biasalah karena kita banyak pergi ke tempat-tempat, kita akan lebih banyak mengenal orang, dan relasi-relasi itu penting ya. Ya. Karena itu juga cerita dikit ya. Kenapa saya bisa pergi ke banyak tempat, padahal saya ibaratnya saya freelance kerjanya, dan gaji pun juga kadang ada kadang enggak, dan kadang besar kadang kecil ya kan. Relasi itu penting, kita mengenal banyak orang, jadi kita suatu waktu kita pengen traveling, kita nggak harus selalu nginap di penginapan atau di hotel atau di tempat-tempat yang harus kita bayar gitu. Kita bisa nginap di tempat kenalan kita, itulah pentingnya relasi. Betul. Saya suka. Setuju sekali. Gimana tipnya abang nih supaya uang tuh ada untuk trip berikutnya tuh? Ya. Gimana tuh? Kayak kok bisa pergi gitu, kerjaan ada, kok bisa pergi? Orang bercing bertanya begitu kan? Iya benar. Pertanyaan yang selalu ditanyakan. Ya. Kok kamu pergi terus gitu kan? Tapi kalau di nanya kerjanya belum kerja atau freelance atau gimana kan orang nanya kan. Nah, kalau saya biasanya kan, kalau saya tipikal orang yang pandai sekali menyimpan uang, bisa dikatakan seperti itu ya kan. Iya. Biarpun ibaratnya 10-20 kalau ibaratnya per minggu saya punya target biasanya kalau untuk pergi seperti itu. Per 1 minggu saya biasanya simpan 10-20. Kalau bisa lebih malah lebih baik seperti itu kan. Iya. Dan kebanyakan orang biasanya berpatokan cuma hanya pas gajian ya kan. Padahal enggak hanya pas gajian kita mendapatkan uang seperti itu. Iya. Nah, jadi intinya lebih pandai menahan diri aja buat beli-beli ya, biasanya kan kita shopping ya kan. Iya. Shopping, kalau saya kan orangnya bukan tipe kalau shopping seperti itu. Dan untuk menyimpan uang juga biasanya saya sesudah pergi traveling, saya mempunyai sedikit uang nih, saya simpan lagi, dan di situ saya pun memang masih belum jajan lagi, saya nabung lagi lanjut seperti itu. Jadi ibaratnya suatu waktu kita mau pergi, kita udah ada, nggak perlu direncanain. Misalnya bagi kebanyakan orang nih, 1 bulan nih, bulan ini kita janjian ya kan, tanggal segini kita janjian, 1 bulan lagi kita pergi, nabung dulu, enggak. Jadi sebelum itu saya juga sudah punya tabungan gitu. Jadi tinggal berangkat. Jadi ini sebuah seni yang dimiliki orang-orang yang traveling, teman-teman di rumah. Teman-teman di rumah tuh mikir, kok bisa nih orang-orang ini bisa jalan-jalan kemana aja. Sebenarnya tuh ada hal yang prioritas penting, pandai menyisihkan uang untuk jalan-jalan. Pendapatan itu nggak mesti harus segini, tapi sisihkan dari berapapun nominalnya, itu tidak jadi patokan, tapi setidaknya kamu menyisihkan. Jadi suatu waktu kalau kita pergi, kita udah ada pegangan nih, tanpa harus mengeluarkan, narik ke dalam lagi ya. Hebat, memang menarik. Orang-orang traveling ini menarik sebenarnya. Ya, karena memang dari kita juga ya kan, kalau kita mau pergi kita harus punya persiapan. Dan persiapan itu nggak harus selalu ibaratnya biaya, tapi juga fisik, mental ya kan. Nah, tapi kalau dari segi biaya kita ya mengusahakan sendiri seperti itu. Kebanyakan orang diajakin kan
bermasalah di biaya memang kan. Iya, Dan iya. itu sebenarnya bisa diatasi seperti yang sudah saya sampaikan, relasi seperti itu kan. Itu juga bisa menghemat pengeluaran kita. Itu alasan saya juga bisa pergi kemana-mana yang dianggap orang, kok kamu pergi-pergi terus sih, baru aja pergi minggu kemarin, kok minggu ini berangkat lagi gitu kan ya kan. Nah seperti itu, kita harus pandai mengelolanya. Mengelola uang ya. Ya. Ya, walaupun kami nabung untuk pergi lagi. Nabung Benar. untuk pergi lagi. Benar, selama kita masih belum punya tanggungan ya kan. Iya, betul. Nah, Yang penting nabung untuk pergi, bukan tabung untuk impus kan. kalau Kalau buat pergi- impus itu bahaya, Bahaya. tapi sejauh ini aman. Aman ya. Belum gejala tipes. belum pernah. Kalau saya menyimpulkan dari penjelasan Bang Julius ini adalah kita selagi masih muda jalan-jalan sejauh mungkin, karena nanti kalau kita udah berkeluarga dan kita sudah punya tanggung jawab, mungkin kita bisa berjalan tapi tidak seperti sekarang dan tidak sebebas sekarang. Ya, benar. Masalah uang bisa dicari, ya pandai-pandailah menabung untuk diri sendiri dan masa depan. Selagi masih punya keinginan, kenapa kita harus memendamnya? Dan memang hobi itu bagian dari hiburan dari kehidupan. Ketika kita punya hobi, kita akan semangat menjalani kehidupan dan berkarya. Jadi buat teman-teman di rumah ya, kalau mau pengen jalan-jalan ya jalan-jalan sebelum kalian itu dibatasi oleh waktu. Kalau dari Bang Julius ada nggak closing statement ya? Closing statement nih untuk teman-teman. Buat teman-teman ya, kalau dari saya kalau memang menikmati hidup ya jangan ditunggu-tunggu seperti itu. Kalau kalian nunggu sukses dulu atau banyak uang dulu, itu kalau menurut saya sudah terlambat seperti itu. Jadi seadanya aja dulu, langkah-langkah ya. Kalau memang nggak bisa menabung dengan jumlah yang besar, kita ya ibaratnya estimasi kita punya target mau kemana kita dan kita butuh berapa budget, jadi kita siapkan itu gitu. Jadi kita harus menikmati paling tidak masa muda kita. Jadi karena itu nggak akan terulang dua kali ya kan. Jadi masa muda kita itu harus kita maksimalkan kalau menurut saya. Ya. Oke, buat teman-teman di rumah segini aja dari kami berdua. Jangan lupa tonton terus episode selanjutnya di 50-50. Jangan lupa subscribe. Peace.